Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih tetap setia dalam program Resapi, Renungan Sapaan Iman, GKJ Margoyudan, Surakarta. Marilah kita mulai program Resapi saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah mempersekutukan kami di dalam program Resapi. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang berkarya untuk menyertai di dalam kami membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga dapatlah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dapatlah kami menjadi berkat dan saluran berkat. Dan kami serahkan saat ini ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga kami layak di hadapan Engkau, dan kami pun layak menerima berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Doa ini yang kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan saat ini terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 31 sampai dengan Kejadian 33 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rachel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Judul saat ini adalah Pagi yang Dahsyat. Ayat dasarnya terambil dari Kejadian 33, Kejadian 32 ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Ada seorang rabi bertanya kepada murid-muridnya, "Kapan kita bisa yakin malam telah berganti pagi hari?"
Maka ada beberapa murid menjawab, tetapi Rabi tidak menyetujui jawaban dari murid-muridnya. Sehingga kemudian Rabi tersebut menjawab, ketika kamu bisa mengenali bahwa itu saudaramu dan bukan seterumu. Sebab ketika kamu masih memusuhi saudaramu, kegelapan masih menguasaimu. Dari bacaan tadi menceritakan bahwa pagi itu istimewa bagi Yakub, pagi yang dahsyat. Sebab sudah 20 tahun Yakub lewati dalam perseteruan dengan Esau. Yakub merantau jauh demi menghindari dari Esau yang berniat membunuhnya. Kini mereka akan bertemu lagi. Semalam-malaman Yakub bergulat dengan rasa takut. Namun Tuhan melakukan intervensi, campur tangan masuk dalam pergumulan. Bahkan mengatur perjumpaan kembali yang mengharukan. Keesokan harinya dikala fajar terbit, maka bukannya perjumpaan dua orang seteru yang terjadi, melainkan dua bersaudara dalam peluk tangis penuh kerinduan. Seperti tertulis dalam Kejadian 33 ayat 4. Pagi yang cerah bermakna sebagai pagi yang dahsyat. Mungkin disinilah si Rabi tadi mengunduh inspirasi dari kisah dahsyat ini. Bahwa ketika bisa mengenali saudara bukan seteru, ya, maka menjadi malam telah berganti pagi hari. Pagi itu karunia Allah layak disambut dengan sukacita. Hati bersyukur dan damai dipenuhi pengharapan. Namun betapa sering kita menyambut dengan kesal dan berat hati. Terutama apabila kita masih menyimpan kemarahan, dendam, atau kebencian yang menyesakkan. Malam tidak benar-benar berlalu apabila kita masih terusik oleh beban-beban itu hingga pagi. Oleh karena itu, sedapat mungkin selesaikan segala urusan dalam damai sebelum kita pergi berbaring. Sikap dan cara kita menyambut pagi amat menentukan wajah dari keseluruhan hari. Demikianlah firman Tuhan, sehingga dapatlah menjadi berkat bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.